Maliki ya, salah satu termasuk yang mengatakan bahwa madhab ini membolehkan berniat puasa dari awal tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Itu dibolehkan. Bahkan ketika kita sahur saja itu sudah dianggap sebagai niat. Tapi kalau Imam Syafi'i, ya madhab Syafi'i menyatakan bahwa niat itu harus diucapkan setiap hari pada malam hari sebelum terbit fajar. Kalau niat itu diucapkan pada setelah terbit fajar, maka puasanya batal. Ini menurut madhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ditanya apakah boleh niat 1 bulan full, yang menurut madhab Maliki dibolehkan. Wallahu a'lam. Makan keong darat haram enggak Pak Ustadz? Keong darat, keong itu pada prinsipnya sebetulnya dia hidupnya di air ya. Meskipun dia lebih banyak, bukan lebih banyak, bisa hidup di daratan, sama dengan sama dengan kepiting ya. Kepiting itu ternyata dia bernafasnya pakai insang. Jadi kalau bernafas pakai insang itu otomatis dia habitatnya air. Maka ini menurut penelitian salah satu dosen di IPB itu menemukan bahwa kepiting bakau itu termasuk yang bernafas dengan insang, sehingga dia dihalalkan. Keong pun sama sebetulnya, keong itu hukumnya juga halal. Ya, bisa dilihat di VT saya ya, Mas Jejak Sakit Hati. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji Imas ya, Haji Imas, ahlan wa sahlan. Apa kabar Cianjur? Sehat selalu, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala hal. Balik lagi kepada pembahasan kita harus selalu siap untuk menghadapi bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah memberikan satu tiket yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umat yang lain, hanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Puasa di bulan Ramadan ini satu tiket khusus ya, VIP ya, yang sudah benar-benar tiket yang khusus banget ya. Maka ini harus kita manfaatin, supaya kita mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya, dan pahalanya bighairi hisab, unlimited ya, unlimited buat orang-orang yang berpuasa. Pahalanya unlimited karena ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak dilibatkan untuk menentukan pahala orang yang berpuasa ini, karena Allah ana ajzi bihi, aku yang langsung memberikan pahalanya. Kita manfaatkan kesempatan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mas Jai, Ustadz, di kampung desa kita sering ada pengumuman imsak. Apakah masih diperbolehkan minum? Masih diperbolehkan untuk minum. Imsak itu sebetulnya artinya ini sudah warning ya, sudah warning, hati-hati ya. Sebetulnya belum masuk waktu subuh atau terbit fajar, sehingga masih dibolehkan untuk memakan. Jadi kalau nggak salah imsak itu 7-10 menit sebelum azan subuh diumumkannya. Maka nggak apa-apa
Kalau masih imsak masih boleh untuk makan sahur. Wallahu a'lam. Batal puasa tahun lalu, bukan batal. Maksudnya batal gimana nih? Tidak puasa dengan sengaja atau tidak puasa karena lupa, atau batal karena apa nih? Kalau batalnya karena berhubungan suami istri, maka dosanya besar. Dia harus mengkodok puasanya plus kafarat. Ya, harus membayar kafarah, denda. Dan dia harus menahan makan dan minum sampai maghrib tiba. Tidak boleh membatalkannya. Tidak boleh makan dan minum, pokoknya harus. Itu 3 poin yang harus. Kalau dia batal karena misalnya makan atau alasan yang lain yang dibenarkan, maka dia harus mengkodok di selain bulan Ramadan. Gimana caranya kalau lupa? Ya, berarti lebih dari 1 kali ya, berarti ya Mas Van Kasep ini. Kalau lebih dari 1 kali, berarti berapa kali itu kok sampai lupa? Ya, maka harus berhati-hati. Yang pertama kali dilakukan, kalau sengaja membatalkan, dosanya besar. Kalau sengaja membatalkan puasa atau berbuka di siang hari bulan Ramadan, dosanya besar. Ya, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya tersebut. Kemudian membayar puasa, mengkodok puasanya itu sesuai dengan jumlahnya. Ya. Kalau misalnya masih ada ingat gitu ya Mas Van Kasep, misalnya saya itu kira-kira 10 hari gitu, tapi antara 10 hari dan 7 hari lah gitu. Maka yang dijadikan patokan atau yang harus diganti adalah 10 hari, bukan 7 harinya. Ya, pokoknya yang diambil yang maksimal. Nah, 10 hari itu harus dibayar sebelum Ramadan nanti tiba. Maka kalau masih punya hutang, segera dibayar, diganti secepatnya. Karena siapa tahu sebelum kita melunasi hutang kita kepada Allah, Allah sudah memanggil duluan. Ya, kalau Allah sudah memanggil duluan, itu yang berat. Karena kata Rasulullah, dainullah ahaqqu an yuqda. Kalau hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi, lebih wajib untuk dilunasi daripada hutang kita kepada manusia. Ya, jadi teman-teman jangan menggampangkan ya. Kalau tidak ada alasan yang benar, alasan yang dibenarkan oleh syariat, kemudian kita berbuka begitu saja, itu kita dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil atau dosa biasa, tapi dosa besar. Maka jangan menggampangkan. Jadi diingat-ingat Mas Van Kasep, kalau ingatnya jumlahnya lebih tua, lebih besar daripada antara 2 ya, maka yang besar yang dijadikan pegangan. Dan harus dilunasi sebelum Ramadan berikutnya tiba. Wallahu a'lam. Kalau menurut madhab Syafi'i, kalau lupa, ya, kalau lupa niatnya, yang namanya lupa itu ma'fu anhu, maka dibolehkan. Ya, kalau yang benar-benar tidak lupa itu pada malam hari harus niat itu harus diadakan ya dalam hati kita dan disunahkan untuk dilafalkan ya, dan tidak boleh melebihi terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar maka sudah tidak boleh berniat lagi. Tapi kalau dalam kasus ini lupa, itu berbeda. Kalau sholat saja lupa, itu harus langsung segera dilakukan atau dikerjakan saat dia ingat. Ya, pun begitu ketika niat puasa lupa, maka pada saat dia ingat itu harus langsung segera diniatkan. Ya. Wallahu a'lam.
Tidak puasa karena batal pekerjaan berat. Kalau jadi ada beberapa ketentuan ya untuk orang yang bekerja keras, ya bekerja keras itu ada beberapa pertimbangan. Kalau dia bekerja keras, misalnya tidak bisa, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau dia tidak bekerja pada hari itu, maka anak istrinya tidak bisa makan misalnya. Maka dia dibolehkan dalam hal ini untuk tidak berpuasa, untuk kemudian digantikan di hari yang lain. Tapi kalau alasannya tidak, dia bekerja keras juga, tapi kalau tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan, maka itu tidak dibolehkan. Ya, istilahnya dalam petik darurat gitu, kerja keras dalam posisi darurat. Misalnya orang yang mengayuh becak gitu ya, itu kan berat ya, dia harus tapi kalau memang benar-benar dia bisa mengerjakannya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang puasanya easy going yang biasa-biasa aja, yang tidak ada tekanan berat. Jadi ibaratnya puasa orang yang bekerja sebagai pengayuh becak itu pasti lebih afdol, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang puasanya kerja di dalam ruangan AC. Ya. Jadi itu udah pasti, karena nilai ibadahnya yang luar biasa, karena dia benar-benar bersungguh-sungguh, enggak tergoda meskipun dia lapar dan dahaga gitu. Jadi kalau alasannya batal karena pekerjaan berat, itu tadi pertimbangannya, dan tetap harus dilunasi ya Mas Pan Kasep. Usahakan diingat-ingat seberapa banyak, misalnya sepertinya sih separuhnya Ustadz, atau bahkan lebih gitu. Separuhnya atau lebih itu dikejar lagi, berapa kira-kira? Oh, sekitar 20 hari. Aku puasa 10 hari, ya berarti 20 hari. Pokoknya maksimalkan, ya maksimalkan. Ada waktu 7 hari ya, kalau nggak salah sampai tanggal 27 Februari ini, karena tanggal 28-nya itu kan terakhir ya, karena besoknya tanggal 1 Maretnya sudah puasa. Nah, puasa sehari sebelum puasa itu ini yang diusahakan untuk tidak berpuasa, tapi menurut pendapat yang lain juga boleh berpuasa. Jadi usahakan dimaksimalkan untuk membayar puasa, hutang puasanya. Sama-sama Mas Kasep. Panitia zakat ya, panitia itu kan dianggap sebagai amil ya. Panitia itu sudah dianggap sebagai amil, dan dia yang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang dikumpulkan ya. Jadi orang-orang yang ditunjuk yang menerima zakat fitrah dari masyarakat, kemudian mengumpulkan dan kemudian membagikan, siapapun itu orang yang terlibat di dalamnya, maka disebut sebagai amil, dan dia sebagai berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrahnya. Begitu ya Mas Gerha ya. Ya, kalau misalnya itu misalnya kayak bazis gitu ya. Kalau bazis yang dikelola oleh masyarakat, oleh pemerintah, maka memang harus ada izin dari pemerintah. Tapi kalau masjid itu kan nggak ada aturannya harus ada izin RT RW gitu ya, atau dari pemerintah. Yang penting terbentuk itu ya sudah, itu dianggap sebagai amil zakat. Ya, tapi kalau misalnya negara seperti bazis ya, badan amil zakat itu kan di bawah Pemda atau apa, nah itu kan berarti dia harus ada izin pembentukannya, terus
siapa ketua panitia dan lain sebagainya, memang itu harus ada tanda tangan dari pihak pemerintah. Kalau tidak ada, maka di situ tidak dianggap sebagai amil. Pun demikian ketika di masjid dibentuk sebuah tim amil, penerima dan penyalur zakat, maka disitulah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh panitia, oleh DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, maka itu sudah dianggap sebagai amil zakat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Mas Angga. Jual beli uang nih gimana nih? Tukar seperti money changer atau membeli uang? Kalau jual beli uang haram, nggak boleh ya. Kita beli uang dengan uang itu tidak dibolehkan. Tapi kalau tukar mata uang asing dibolehkan. Wallahu a'lam. Nggak ada anjurannya. Yayasan bin Nur Salim, tidak ada anjuran mempercepat apa namanya tarawih. Tarawih itu namanya tarawih. Tarawih itu sholat dengan ada istirahat gitu. Tarawih itu kan santai, istirahat gitu ya. Maka kenapa tidak boleh cepat-cepat menjadi tidak istirahat itu, karena bekerja keras kan itu. Oh Akbar, oh Akbar. Satu sisi itu, kedua pasti bacaannya nggak khusyuk ya, bacaannya nggak bagus karena panjang pendeknya diterabas supaya apa? Supaya cepat sholat tarawihnya. Dan ketiga karena mengejar waktu ya, itu tidak ada anjuran ya, tidak dianjurkan. Bahkan yang harus dilakukan adalah tumak ninah mungkin dan sekhusyuk mungkin, yaitu sholat ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang memang di dalam sholatnya benar-benar khusyuk ya. Tidak ada anjuran untuk mempercepat sholat tarawih. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Mas Rudi Kedung Rejo. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Mas Rudi? Itu kalau artis pemain sinetron berdai berapa tua itu harus diikutin apa enggak? Enggak ada yang, pokoknya kalau mau nyari sosok idola itu cari yang baik, yang memiliki latar belakang yang bagus, yang memiliki keilmuan terutama ya, keilmuan, dan terutama lagi keilmuan agamanya. Karena banyak sekali nih tokoh-tokoh yang sekarang itu diidolakan hanya karena yaitu tadi joget-jogetnya atau dansa-dansanya. Banyak karena sekarang ini tokoh-tokoh atau public figure yang dia muncul muncul di tengah-tengah masyarakat itu bukan karena otak dan pemikirannya, tapi lebih kepada hal-hal aneh yang justru nggak dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi jangan kemudian kita terjebak pada penampilan glamornya dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya nanti ditahan dan ditangkap polisi ya. Yang penting itu ambil tiru yang baik-baiknya ya, dan sudah ada tokoh yang harus selalu kita jadikan panutan. Mau tidur, mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita jalan, ikuti. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kalau kita makan, bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang suami, bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang tetangga, bagaimana Rasulullah menjadi sahabat, itu semuanya sudah ada dan Allah sudah deklarasikan di dalam Al-Quran. Sungguhnya di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang harus kalian tiru, yang harus kalian ikuti ya, sosok utama yang harus selalu kita jadikan panutan ya. Kalau mau ngambil tokoh-tokoh atau idola-idola atau public figure, usahakan
Kalau nggak benar-benar bernilai bagi kehidupan kita, nggak usah. Ya, wallahu alam.